Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Wardani dari kelas 11 IPA 1 dari Sekolah SMA Negeri 19 Kabupaten Tangerang, tahun ajaran 2022 sampai 2023, angkatan ke-16. Pada video kali ini, saya akan membahas persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Ini adalah bentuk persamaan trigonometri yang terakhir. Persamaan trigonometri bentuk kuadrat bentuknya itu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan nilai a-nya ada di depan x kuadrat, nilai b-nya ada di depan x, dan nilai c-nya ada di ruas kiri atau di sebelah kiri sama dengan. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal yaitu untuk interval X lebih besar sama dengan 0 derajat dan X lebih kecil sama dengan 360 derajat, tentukan himpunan penyelesaian dari sin kuadrat X plus 4 sin X plus 3 sama dengan 0. Gimana nih cara menyelesaikannya? Oke, langsung kita masuk ke penyelesaian. Di sini kita mulai dengan identifikasi dulu. Kita identifikasi nilai A, B, dan C-nya. Ternyata nilai A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan 3. Tadi kan A-nya itu ada di depan si sin kuadrat X. Di sini emang nggak ditulis, tapi nilainya 1. Terus B-nya ada di depan sin X. B-nya 4. Terus C-nya ada di sebelah kiri, di ruas kiri atau di sebelah kiri sama dengan C-nya sama dengan 3. Tadi kita sudah mengidentifikasi ya untuk nilai A, B, dan C-nya. Kita masuk sekarang ke pemisalan. Kita misalkan sin X itu jadi A. Kita tulis lagi sin kuadrat X plus 4 sin X plus 3 sama dengan 0. Nah, si sin X-nya itu kita ganti jadi A. Jadinya begini. A kuadrat plus 4A plus 3 sama dengan 0. Pokoknya sin X-nya ini kita ganti jadi A. Sekarang kita cari nilai akar dengan pemfaktoran. Pemisalan yang kita dapat tadi kita faktorin. A kuadrat plus 4A plus 3 sama dengan 0. Ini bakal kita faktorin. Pertama kita buat 2 kurung sama dengan 0. A kuadrat kita faktorin jadi A kali A. Lalu kita cari angka yang berapa kali berapa, dia hasilnya 3. Tapi kalau misalnya dijumlah dia hasilnya 4. Berarti 3 sama 1 kan. Terus kita pakai 3 sama 1 di sini. Untuk tandanya pertama kita lihat tanda si 3. Di sini plus kan. Plus itu hasil kali perkalian yang hasilnya bakal plus, ya plus kali plus atau min kali min. Lalu kita lihat tanda si 4. Di sini plus juga. Jadi kita pakai plus sama plus untuk pemfaktoran ini. A plus 1 sama dengan 0. A sama dengan si plus 1-nya pindah ruas jadinya min 1. A plus 3 sama dengan 0. A sama dengan si plus 3-nya pindah ruas sama dengan min 3. Tapi sebelum itu kita coba buktiin dulu nih pemfaktoran ini. Bener gak sih hasilnya bakal jadi A kuadrat plus 4A plus 3 sama dengan 0. Nah, ayo kita buktiin. A dikali A kan hasilnya A kuadrat. Bener ya, di sini A kuadrat. Lalu A dikali 3 kan 3A. 1 dikali A kan A. 3A plus A berarti plus 4A. Di sini benar nih, plus 4A. Kemudian plus 1 dikali plus 3, hasilnya plus 3. Di sini juga benar, hasilnya plus 3. Berarti pemfaktoran ini betul. Setelah kita buktikan bahwa pemfaktoran tadi betul, kita balik lagi. Kita ambil nilai yang A sama dengan min 1. Loh, kenapa kita ambil yang A sama dengan min 1? Kenapa nggak ambil yang A sama dengan min 3? Atau kenapa nggak ambil dua-duanya aja? Kita ambil yang A sama dengan min 1 karena nilai sin itu kan minimumnya min 1 ya. Maksimumnya 1. Nih bentuknya X lebih besar sama dengan min 1 dan X lebih kecil sama dengan 1. Kalau kita ambilnya yang A sama dengan min 3, itu terlalu minimum. Maka dari itu kita ambilnya yang A sama dengan min 1. Setelah mendapatkan nilai A-nya, sekarang kita kembalikan ke pemisalan. A sama dengan min 1, sin X sama dengan min 1. Tadi kan kita ubah sin X jadi A. Sekarang kita balikin lagi.
A jadi sin X. Lalu kita buat si sin X sama dengan min 1-nya ini ke persamaan trigonometri. Sin X sama dengan min 1. Sin X sama dengan sin inverse min 1. Berapa sih sin inverse dari min 1? Sin X sama dengan sin 270. Ternyata hasil dari sin inverse min 1 itu 270. Sebenarnya bisa min 90 derajat. Cuma itu kan hasilnya min. Kita maunya yang plus. Jadinya kita pakainya yang sin 270 derajat. Sin X sama dengan sin A. A-nya sama dengan 270. Lalu kita ke rumus sin X sama dengan sin A. Kita gunakan rumus sin X sama dengan sin A untuk menentukan atau mendapatkan himpunan penyelesaiannya. Rumus sin X sama dengan sin A yang pertama kan A plus K dikali 360 derajat. Kita ganti K-nya dengan 0. X sama dengan 270 derajat plus 0 dikali 360 derajat. Sama dengan 270 derajat plus 0 derajat. Sama dengan 270 derajat. Ini memenuhi interval. Lalu kita ganti lagi K-nya dengan 1. X sama dengan 270 derajat plus 1 dikali 360 derajat. Sama dengan 270 derajat plus 360 derajat. Hasilnya 630 derajat. Ini tidak memenuhi karena dia melampaui interval. Kita ganti sekarang udah cukup sampai di situ aja yang rumus pertama. Sekarang kita masuk ke rumus yang kedua. Rumus sin X sama dengan sin A yang kedua, yaitu 180 derajat min alfa plus K dikali 360 derajat. Kita coba ganti K-nya dengan 0. X sama dengan 180 derajat min 270 derajat plus 0 dikali 360 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurang 270 derajat hasilnya min 90 derajat. 0 dikali 360 derajat hasilnya 0. Sama dengan min 90 derajat. Ini tidak memenuhi karena terlalu minimum. Jadi dia nggak memenuhi interval ya. Lalu kita ganti lagi K-nya dengan 1. X sama dengan 180 derajat min 270 derajat plus 1 dikali 360 derajat. Sama dengan min 90 derajat plus 360 derajat sama dengan 270 derajat. Ini memenuhi. Kita coba ganti lagi deh. K-nya sama 2. X sama dengan 180 derajat min 270 derajat plus 2 dikali 360 derajat. Sama dengan min 90 derajat plus 720 derajat. Sama dengan 630 derajat. Ini tidak memenuhi interval. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 270 derajat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk belajar matematika karena matematika itu adalah ilmu yang menyenangkan. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.